Kajian hati, tenangkan Bunda. Ada yang mau nanya lagi? Pasti banyak nih. Ayo Bunda, siapa yang mau nanya? Bunda yang abu-abu dulu, hijab abu-abu. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rubianti, biasa dipanggil Ibu Sri. Saya punya anak 2 perempuan, yang satu usia 8 tahun, yang satu usia 4 tahun. Yang diuji ini anak yang kedua. Waktu itu Juli 2022 hanya demam, saat itu demam, terus di hari ke-4 cek darah hasilnya normal, terus di hari ke-6 saya bawa ke rumah sakit karena waktu itu ada muntah, ada mimisan juga, terus dibawa ke rumah sakit, yang pertama itu 8 hari di ruang perawatan, tidak sembuh, akhirnya pindah ke rumah sakit lain. Di rumah sakit lain itu masuk ke ruang ICU kurang lebih 11 hari, terus di ruang perawatan terbilang anak saya harus cuci darah karena waktu itu gagal ginjal. Jadi gagal ginjal di usia 10 bulan dan harus rutin cuci darah sejak 2022. Sesudah itu dampak dari gagal ginjalnya ini ternyata dokter memvonis buta dan tuli. Setelah Raina divonis buta dan tuli, saya coba untuk ikhtiarnya totok saraf, terus ada akupuntur juga, terus terapi di rumah juga. Lalu di 2024 tuh dokter bilang matanya itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tiba bisa sampai masuk ICU berpanjang seperti itu sampai akhirnya buta dan gagal ginjal, itu awalnya seperti apa? Jadi 2022 itu memang ada kasus 2022? Iya, Juli 2022 itu memang ada kasus obat sirup yang mengakibatkan anak-anak banyak yang gagal ginjal. Pada saat itu apakah ada penanganan atau misalkan dari pihak, waktu itu obatnya terdaftar atau? Obatnya memang terdaftar. Tapi memang itu, ternyata salah satu obat yang saat itu viral. Salah satu yang viral waktu itu. Baik, peran suami seperti apa melewati ini semua? Alhamdulillah suami selalu mendukung, keluarga juga alhamdulillah mendukung, mensupport segala sesuatu yang berhubungan dengan pengobatannya, segala sesuatu yang berhubungan dengan ikhtiarnya, keluarga mendukung, jadi saya lebih sabar lagi. Jadi pertanyaan saya, dengan semua ujian ini gimana cara terbaik untuk benar-benar ikhlas menerimanya? Terus yang kedua, apakah wajar saya ngerasa lelah gitu secara pikiran, secara ini kan dia buta dan tuli gitu. Saya tiap hari kadang nggak bisa tidur mikirin gimana sih ke depannya gitu. Nggak ada akses untuk komunikasi. Bunda, satu kali ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Setelah itu para sahabat. Setelah itu
orang-orang yang bersama dan mengikutinya, sampai kemudian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang serius mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin Ahilman sampaikan? Jangan pernah menyangka saat Allah mengujimu itu tanda Allah membencimu, tidak. Jangan pernah mengira saat Allah mengujimu Allah menyiksamu, Allah mengazabmu, tidak. Tapi justru sebaliknya, ketika Allah mengujimu, sesungguhnya Allah sedang mencintaimu. Ketika Allah mengujimu, Allah sedang memeluk tubuhmu, Allah sedang membelai kepalamu, dan Allah sedang menuntunmu untuk bisa makin yakin dan percaya kepada Allah. Pertama, Bu Sri, jangan pernah menyalahkan takdir apapun yang Allah berikan. Nangis boleh? Boleh. Sedih boleh? Boleh. Kecewa boleh? Boleh. Tapi ingat, selama ujian itu menjadikan kita makin dekat sama Allah, selama ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita, belajar ikhlas walaupun mungkin berat untuk kita lepas. Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha, Allah ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang murka, yang benci, maka Allah pun murka, benci kepadanya. Jadi yang pertama, terima aja dulu. Ya gimana? Kita gak bisa balik ke masa lalu, betul? Kita gak bisa berandai-andai, coba dulu saya gak salah, coba dulu saya gak minum sirup itu, coba. Gak bisa kan? Maka kata Nabi, untuk semua yang sudah terjadi, jangan mengatakan coba dulu, tapi katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak untuknya. Yang kedua, sibukkan diri ibu dengan hal-hal yang membuat ibu akan terus mendapatkan pahala di hadapan Allah. Mohon izin, kadang yang harus lebih sabar saat kita menyikapi orang yang sakit, bukan hanya orang yang sedang sakitnya, tapi justru yang lebih sabar adalah siapa? Orang yang menemaninya. Betul? Maka siapapun yang hari ini merasa lelah dengan amanah yang Allah berikan, istighfar. Boleh jadi cara kita menjaga amanah yang Allah titipkan, justru disitulah jalan surga untuk kita. Ibu Sri, peluk Raina, cium dia. Mungkin matanya tak bisa melihat, mungkin telinganya tak bisa mendengar, tapi hatinya merasa. Dan pelukanmu seorang ibu kepada anak akan jadi energi yang bisa menguatkan dia. Semoga Allah tunjukkan jalan terbaik untuk setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Amin ya Rabbal alamin. Hati-hati dengan fitnah di akhir zaman. Hati-hati dengan ujian yang bisa datang kepada kita kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Kita tidak akan bisa menolak apa yang Allah titipkan. Yang bisa kita hadirkan adalah hati yang penuh ketenangan dan kelapangan. Belajar tabayun, belajar klarifikasi, jangan mudah percaya terhadap apa yang tidak kita ketahui kebenarannya, agar kita dijauhkan dari fitnah di akhir zaman ini. Insya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami agar bisa melangkah dalam kebaikan. Tunjukkan kepada kami jalan terbaik atas setiap masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah, kami yakin Engkau tidak mungkin menitipkan beban melebihi batas kemampuan kami. Kuatkan hati dan tubuh kami
untuk melewati seberat apapun ujian yang sedang kau berikan kepada kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Jadikan ilmu kami semua bermanfaat ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Akhir kata Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik mohon undur diri, sampai jumpa di kajian hati selanjutnya. Kajian hati, Tenangkan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.